Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah di tepian. Apa maksud di tepian? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika dia diberikan kebaikan, dia tenang, dia positif, dia fine, dia tersenyum, bahasanya juga bagus, insya Allah, masya Allah, barakallahu fiq, subhanallah. Ini nggak kelihatan. Kapan kelihatannya? Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Akan terlihat apabila ditimpakan dengan ketidaknyamanan, dengan perubahan kondisi, inqalaba ala wajhi, dia berbalik, dia mundur, dia komplain, dia marah, dia teriak, dia kesal, dia lupakan kalimat-kalimat baik, bahkan sebagian mogok sholat, ada sebagian buka hijab, nggak mau ke masjid lagi, nggak mau sholat. Maksud ke masjid di sini jika kondisi normal. Itu tujuan ujian. Khasirat dunia wal akhirat. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang Allah muliakan, ini ujian keimanan sebelum kesehatan. Dan sekali lagi, tidak ada kontradiksi. Karena orang-orang beriman akan taat kepada Allah. Dan ketika Allah perintahkan dia melakukan tindakan preventif terhadap sebuah wabah, dia akan sami'na wa ata'na. Ketika Allah dan Rasulnya meminta dia untuk menjaga jarak fisik sosial, dia akan jaga jarak. Tetap berada di rumah, dia akan berada di rumah. Karena imannya bergerak. Jangan sampai kita gagal paham tentang masalah ini. Ini ujian keimanan. Hari-hari ini kita harus tambah bahan bakar keimanan kita. Kalau nggak, kita akan hancur. Apalagi kita tahu bersama-sama bahwa ini baru fase awal. Ini belum peak. Ini belum fase puncak. Lalu apa jadinya jika itu fase puncak dan kita tidak menambah bakar keimanan kita? Kalau kita tidak bersikap sebagaimana orang-orang beriman. Ustadz, gimana bersikap sebagai orang-orang beriman? Ada banyak pembicaraan, tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, coba kita petik nasihat dan ucapan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, salah satu pembesar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Kata Ubay bin Ka'ab, orang-orang beriman itu idza btuliya sabar. Apabila diberikan musibah, ujian, dia bersabar. Ketika la qadarallah, kita positif, terlepas isolasi di rumah atau isolasi di rumah sakit, sabar, itu beriman. Dan dia akan berhasil. Karena ini tentang ujian keimanan sebelum ujian kesehatan. Dan kita bisa tanya dokter manapun, apabila orang yang positif COVID-19 dalam kondisi imannya full, dia yakin bahwa ini yang terbaik buat dia, dia nggak down, dia nggak drop, dia nggak jatuh. Tanya kepada semua dokter, ketika hati dan jiwanya besar seperti itu, bagaimana proses penyembuhannya? Dokter akan mengatakan, insya Allah mereka akan cepat sembuh. Maka ini tidak kontradiksi. Ini bukan meremehkan. Justru inilah obat yang paling mujarab. Karena sebagaimana yang dijelaskan Syekh Syankiti hafizahullah ta'ala, ini adalah serangan keimanan sebelum serangan kesehatan. Maka kuatkan keimanan kita. Yakin ini yang terbaik. Ketika diberikan musibah, sabar. Ketika kita di PHK atau dirumahkan, sabar. Itu orang beriman. Jangan berpikir ini hari kiamat.
Kalau kita hancur, kita down karena kita dirumahkan, karena omset benar-benar hilang 90%, kemana iman kita? Bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kenapa kita galau? Bukankah waktu kecil kita juga nggak punya apa-apa? Bahkan kita nggak punya keahlian seperti sekarang kita punya keahlian. Tapi kenapa kita nyaman? Allah yang bilang, yang kalian anggap buruk itu baik. Yang kalian anggap baik, itu buruk bisa jadi. Lalu solusinya apa? Allah yang maha tahu, serahkan aja kepadanya. Serahkan kepadanya. Kembalikan kepadanya. Kita sudah bahas di materi yang sebelumnya. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Udah kembalikan aja kepada Allah. Mau diapain ini? Yang penting kita berusaha. Beriman, beriman, beriman. Jaga tauhid kita, jaga tauhid kita. Selebihnya, udah serahkan dan kembalikan kepada Allah. Toh, dialah yang punya ini semua. Hari-hari ini adalah ujian keimanan. Dan saat kita sampaikan ini, bukan berarti kita pasti lulus. Belum tentu yang berbicara imannya lebih baik daripada yang mendengarkan. Justru kita harapkan kita saling mensupport satu dengan yang lain di hari-hari ini. Karena kita tahu hari-hari ini secara hitungan manusia belum berakhir di waktu dekat. Maka jika Allah takdirkan ini berjalan dengan waktu yang cukup lama, maka persiapkan dan buat start yang bagus. Karena start yang bagus membantu kita di tengah-tengah perjuangan nanti. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan siapa yang beriman di antara kalian dan siapa yang imannya KW.